Yang terakhir adalah servis ya. Servis itu kan banyak ya, ada Halo, selamat datang di Kabar Bisnis. Seperti biasa di Kabar Bisnis ini kita punya informasi menarik seputar dunia bisnis. Tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu nih, ini channel apa sih? Ini adalah channel edukasi bisnis, desain grafis, dan juga tips marketing. Iya. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa seperti jasa desain logo, desain kemasan, desain sosial media, dan juga jasa legalitas seperti pendaftaran HAKI dan OSSNIB. Iya, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapun buat bisnisnya, bahkan sampai order pendaftaran buat perusahaan bisnis, itu bisa langsung dikontak aja nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Siap! Kontak langsung. Iya. Oke nih Dek, ada informasi menarik apa seputar dunia bisnis kali ini? Oke, kadang aku sih suka penasaran gitu ya, gimana sih cara perusahaan gede seperti Google, Apple, terus Amazon mendapatkan uangnya tuh apa aja sih sumbernya gitu kan ya? Oke. Ya kan ya. Kan kalau misalnya kayak Google, salah satu grupnya itu ada YouTube kan ya. YouTube kan kita tahu lah dari AdSense-nya. Tapi kan kita nggak tahu nih apalagi yang mereka raup untuk mendapatkan uang gitu. Iya, kalau perusahaan-perusahaan yang kayak misalkan yang jualan kayak snack gitu ya. Itu kan jelas, itu jualannya dapat dari snack. Dari Indomie misalkan kan itu dari jualan ya. Iya, dari jualan. Nah, yang produknya ada lah. Iya, ada produknya gitu. Tapi kalau perusahaan seperti Google, Amazon sama apa namanya tadi Apple, nah kita kan nggak tahu. Apple juga ternyata memang nggak hanya apa namanya jualan produk ya, tapi ada beberapa. Oke. Gitu. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, kita akan bahas mulai dari Apple. Oh ya, disclaimer, Kabar Bisnis ini aku dapat infonya dari InvestiWise. Oke. Silahkan di follow Instagramnya ya. Nah, how Apple makes money. Oke, yang pertama nih Nu ya, 52,1% itu sebagian besar Apple mendapatkan duitnya atau uangnya dari iPhone. Oh, oke. Jelas. Itu lebih dari setengahnya ya, Iya. pendapatan keuangannya ya. Iya, dan Apple kan memang produk utamanya iPhone ya, iPhone. Nah, untuk iPhone ini dia mendapatkan keuntungan sebesar 205,5 bilion dolar. 205,5 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, hitung sendirilah. Ya, ngeri pokoknya. Malas hitungnya. Kenapa sih si iPhone ini bisa paling gede? Kenapa Nu kira-kira? Dari sekian produk Apple ya? Iya. Mungkin karena apa ya, hypes mungkin atau apa ya? Pertama hypes, betul. Terus yang kedua tersebar di seluruh dunia. Ah, iya. Bahkan yang KW-nya pun ada ya, yang bukan resmi dari Apple-nya gitu. Ya, bahkan produk-produk HP yang lain gitu, Android atau apa gitu, ada yang Apple harga 1 jutaan. Nah, itu apa sih? Aku nggak tahu tuh. Tapi emang dia sebutnya KW, bener KW. Gitu. Nyebutnya KW, cuman berbeda jauh lah tetap aja secara kualitas. Oke. Ya iyalah, yang namanya original ya. Ibarat kata sama ya seperti desain juga ya, desain logo yang dibuat oleh desainer profesional dengan desain logo yang templating. Iya. Pasti beda kualitas. Beda, jelas beda. Ingat iPhone 1 juta dengan 14 juta itu beda kan? Jauh bedanya. Desain yang harganya 750.000 dengan 100.000 beda juga. Beda, jauh gitu ya. Jauh. Oke, yang kedua, 10,5% itu dari watch dan earphone. Oh, ternyata dia juga jualan apa? Jam ya? Apple Watch, iya memang sama ada Apple Watch. AirPods tuh, sama iPhone. Headsetnya. Nah, ini yang menarik nih ya. Kenapa sih Nu Apple itu nggak jual earphone-nya sekalian di dalam kotak apa? Handphonenya gitu. Dijualnya terpisah gitu. Ya, memang si Apple ini memang agak ngeselin sih. Ngeselin tidak? Sampai produk-produk Android ngikutin gitu. Masalahnya, dia bikin hype sendiri yang booming, semua orang suka. Terus brand-brand lain ngikutin. Yang terdampak kami yang membelinya. Yang duitnya pas-pasan. Yang dulunya handphone itu beli handphone udah termasuk earphone-nya, sudah termasuk chargernya. Sekarang bisa. Apple juga kan chargernya bisa ya? Iya, nggak ada chargernya, cuman kabel data doang. Aduh, nanti jangan-jangan kabel data juga bisa. Kemungkinan nanti seperti itu. Nanti juga kemungkinan
casingnya apa ya bisa gitu. Dirakit sendiri. Aduh. Nah ini Watch dan AirPod ini pendapatannya berapa coba? 41,2 miliar dolar. Itu 10% ya. 10% 41,2 miliar. Oke lanjut lagi. Nah ini nih MacBook. Tahu kan? Tahu. Ya MacBook itu laptop ya, buat laptop ya? Laptop atau sih? Iya, MacBook itu laptop kalau nggak salah. Nah, si MacBook ini kontribusinya terhadap perusahaan Apple ini adalah 10,2%. Nggak beda jauh dengan Watch dan AirPod. Dan emang sih kalau orang yang menggunakan MacBook, mau itu programmer, mau itu desainer, kayak wah standar tinggi gitu. Iya, memang enak banget sih kalau temen-temen aku yang kebeli gitu ya, yang harga 30 sampai 40 juta gitu ya. Untuk sebuah laptop MacBook gitu ya. Itu ya mesinnya memang jos gitu. Bisa sampai 10 tahun itu masih bagus ya. Dan gitu. Katanya nggak pernah install ulang. Itu yang mengerikannya itu. Iya, karena udah secure gitu. Udah secure dari virus gitu ya. Iyalah jelas secure. Semua aplikasi yang ada di dalam MacBook itu berbayar. Iya. Dan itu pendapatannya adalah 40,2 miliar dolar dan 10,2% ya. Oke, yang berikutnya adalah iPad. Nah, kalau iPad ini 7,4% dan dia sumbangsinya terhadap Apple adalah 29,3 miliar. iPad itu apa sih? Kayak tablet. Oh. Kayak tablet gitu. Dia punya nama sendiri ya, tablet, iPad, laptop, MacBook. Pengen beda dari yang lain gitu. Betul. Ini bukan laptop, tapi ini MacBook gitu kan kalau anak-anak Jaksel gitu kan. Oke. Yang terakhir adalah service ya. Service itu kan banyak ya, ada apa tuh yang musiknya di Apple Apple Music ya, terus ada Apple TV, ada Apple Pay dan lain sebagainya lah ya, dan juga service untuk kayak kerusakan dari laptop Apple. Itu sumbangsinya adalah 19,8%. Justru Apple ini lebih menekankan di servisnya ya, di pelayanannya. Ini 19,8%. Dibandingkan dengan Watch, MacBook dan iPod, servis yang paling gede. Iya, soalnya dia banyak. Ya. Itu. Tapi yang mengagumkan adalah si iPhone-nya ini 52,5%. Iya, yang ternyata sangat besar ya. Oke, yang berikutnya datang dari Google. Nah, untuk Google ini ada beberapa ya. Ada beberapa. Ternyata kita mulai dari yang terbesar dulu ya, seperti biasa. Yang terbesar adalah dari search advertising atau Google Ads. Ads ya? Iya, Ads. Sumbangsinya berapa coba, Nu? 57,1%. Iya. Itu setara dengan 39,5 miliar dolar. Gede banget ini. Gede banget. Terus ada Google Cloud. Nah, Google Cloud ini kita juga gunain ya untuk menyimpan Jadi di Kebun Desain ini ada garansi 1 tahun file aman. Karena kita menggunakan fasilitas di Google Cloud ini. Jadi semua semua file desain selama 1 tahun itu pasti ada di kita. Tapi kalau udah lewat 1 tahun ya itu tanggung jawab klien. Gitu. Kita nggak menjamin ya. Kita tidak menjamin. Beruntung kalau masih ada. Kalau nggak ada ya udah. Iya. Kan di syaratan ketentuannya kita hanya menyimpan 1 tahun. Iya. Nah, kita menggunakan si Google Cloud ini gitu ya. Google Cloud ini sebenarnya sangat berfungsi ya dibandingkan hard disk yang memang ada di secara kasat mata gitu ada produknya gitu. Jadi kita sebenarnya bisa downgrade, kita juga bisa upgrade gitu sesuai kebutuhan. Enaknya seperti itu. Itu ya dari Google Cloud. Terus ada juga Google Play, tahu nggak Google Play? Nah, itu mah ya udah banyak yang tahu lah kalau Google Play. Buat apa coba? Main game? Beli anak-anak game itu apa ya? Top up game. Iya, top up game. Top up diamond. Iya, top up diamond. Ya. Nah, ini sama ya seperti Google Cloud. Pendapatannya itu adalah 6,9% dengan rata-rata 6,9 bilion dolar, miliar dolar dengan presentasinya adalah 9,9%. Dan ada lagi dari yang sering kita gunakan atau sering kita tonton itu YouTube. YouTube ini ternyata 7,1 miliar dolar. Wow, 10,2%. Nah, dari YouTube ini pun muncul orang kaya baru dari YouTube ya, yang kita sebut dengan YouTuber. Ya, kita maksudnya YouTuber bukan ya? Ya, masih YouTuber kecil lah. Kecil lah. Gitu. Nah, kita sebenarnya YouTuber, tapi bukan YouTuber juga ya. Kita ada di dalam sebuah brand yaitu Kebun Desain. Iya. Nah, gitu. Ya, gimana ya?
memang ya ini apa namanya si YouTube ini 7,1 miliar dolar tapi bisa mengkayakan orang lain walaupun presentasinya sekarang berapa sih? Ya lumayan agak kecil sih. Lumayan agak kecil. Cuman kalau yang nontonnya besar, nah itu yang menyebabkan besar. Besar itu, tergantung dari view-nya seperti itu. Oke, yang terakhir dari Google AdSense. Nah, untuk Google AdSense ini adalah 7,9 miliar dolar. Oke. Wow. Itu dari Google ya. Dan yang terakhir ada lain-lain mungkin dari riset. Ya Google juga suka ada apa namanya produk-produk kayak Google Glass. Iya, Google itu produknya banyak. Iya. Ada banyak. Cuman ini yang paling utama nih ya, yang menghasilkan cuan buat dia. Betul. Dan orders itu yang lainnya adalah 0,8 miliar dolar. Oke. Enggak sampai 1 miliar dolar. Oke. Yang terakhir datang dari Amazon. Nah, untuk Amazon ini ada banyak sekali produknya ya. Yang pertama, kita mulai dari yang terbesar seperti biasa. Ada dari online store. Oke. Ya, jelas lah, Amazon online store. Ini apa ya? Ini adalah produk awalnya. Iya. Amazon.com ini adalah produk awal dari siapa yang punya? Jeff Bezos. Kalau Apple itu Steve Jobs ya. Iya. Nah, memang awalnya Amazon ini dibuat untuk online store jualan buku sama si Jeff Bezos. Ya. Awalnya jualan buku gitu. Iya, dari garasi malah gitu kan ya. Nah, sekarang jadi perusahaan yang besar, menjual apapun ke seluruh dunia. Iya. Dan ini juga kalau nggak salah menginspirasi Alibaba.com. Iya, Alibaba.com. Dan yang paling menarik itu adalah kalau misalnya si Amazon ini ternyata pemain-pemain besar itu jualan juga di Amazon. Misalnya seperti perusahaan punya produk apa bisa jual di Amazon. Iya. Oke, lanjut. Ada physical stores-nya, ada offline store-nya. Oh, bahkan ada offline store. Iya, ada offline store-nya. Aku juga baru tahu ya, nggak tahu secara mendalamnya. Silakan teman-teman searching sendiri Amazon Store itu seperti apa. Nah, untuk pendapatannya itu si Amazon Store ini yang physical store-nya itu adalah 4,7 miliar dolar. Sebesar 3,7%. Kalau tadi kan si Amazon.com 42,1% ya. Nah, terus ada juga subscription itu seperti Netflix, Amazon Prime tuh kan? Iya, berlangganan lah ya. Iya, langganan Amazon Prime, terus Audible itu ya seperti Spotify gitu. Nah, ini dia 8,9 miliar dolar atau sebesar 7%. Oke. Terus ada juga Amazon Advertising seperti Google Ads mungkin ya. Nah, ini sebesar 9,5%. Dan AWS. Nah, ini AWS nih. Lucunya AWS, tidak tahu benar atau tidak ya, terkonfirmasi. Silakan kalian teman-teman cari sendiri informasinya. Ini pendapat saya sih ya. Jadi AWS ini adalah service untuk menyimpan Amazon Web Service untuk menyimpan website gitu loh. Kayak startup besar di Indonesia menggunakan AWS salah satunya. Iya. Kayak ini bukan ya? Hosting domain gitu. Iya, hosting domain. Tapi ini lebih ke web service, lebih ke cloud gitu. Ke cloud. Dan dia itu pendapatannya adalah 20,5 miliar dolar. Kalau kita presentasi itu 16,1%. Gede juga ya. Gede segitu ya. Gede. Terus yang terakhir itu datang dari 3D party seller service yang biasa Amazon yang suka nganter-nganterin paket semacam kurir gitu ya. Tapi ini gede juga, lebih gede ini malah. Iya. 28,7 miliar dolar. Itu wajar gede karena dia berhubungan langsung dengan Amazon ya? Iya, nyambung dengan Amazon.com-nya yang jualan online, dia kurirnya gitu. Oh ya, oke. Semakin tinggi penjualan di online, ya dia semakin tinggi juga bergerak ke sana kemari. Iya, betul sekali. Makanya penghasilannya gede juga. Nah, sekarang kita totalkan ya. Siapa yang paling besar? Amazon ini totalnya ternyata 127 miliar dolar. Oke, 127 miliar dolar. Terus Google 69,1 miliar. Oke. Masih tinggian Amazon ya? Iya, hampir setengahnya lah itu. Iya. Apple dong 394,3 miliar dolar. 3 kali lipatnya Amazon. Makanya Apple sekarang top lah gitu. Ngeri juga nih Apple nih.
Nah, itu info menarik kita di hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga di share ya, kayak gitu. Dan kalau teman-teman pengen dukung channel ini semakin berkembang, bisa klik logo love atau dolar di bawah. Iya, seperti itu. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.